Halo para pecinta film klasik. Bayangkan ini, Anda adalah penulis novel romansa pemalu, tapi tiba-tiba sebuah surat misterius memaksa Anda terbang ke Kolombia yang liar untuk menyelamatkan adik Anda dari sandera. Satu-satunya tebusan? Sebuah peta menuju berlian legendaris yang dikenal sebagai El Corazon, atau si jantung, yang bernilai jutaan. Kali ini, kita akan membedah alur gila, romantis, dan penuh bahaya dari film action romance tahun 1984, Romancing the Stone. Siapkan diri Anda untuk petualangan mencari harta karun dan cinta sejati. Film ini diawali dengan memperlihatkan adegan seorang pria bersenjata mengejar seorang wanita cantik di sebuah rumah. Sepertinya ia mengincar sesuatu yang dimiliki wanita itu. Dengan todongan senjata wanita itu pun memberikannya. Namun beberapa detik kemudian sebuah pisau darinya melesat mengenai jantung pria itu dan langsung membuatnya meninggal. Setelah itu ia pun melarikan diri dengan kuda si penjahat itu. Namun kemudian dihadang kawanan kelompok pria tadi. Namun dari bukit di atas mereka seorang pria berkuda muncul dan menghabisi kawanan itu yang ternyata adalah pacar wanita itu. Setelah itu mereka pun bersatu dan hidup selamanya. Lalu, terlihat sang penulis cerita tersebut yang merupakan tokoh utama kita. Kita sebut saja Joanna menangis terharu karena rasa gembira dengan akhir cerita yang ia buat. Sampai-sampai terharunya semua tisu di rumahnya pun habis gara-gara demi menyelesaikan cerita tersebut. Ya, Joanna adalah seorang penulis novel di mana beberapa karyanya sudah tercetak dan laris di pasaran. Untuk merayakan selesainya novel yang ia buat, ia pun memberikan makanan lezat untuk kucing kesayangannya yang bernama Romero dan meminum bir spesialnya. Keesokan harinya, ia pun pergi menemui penerbitnya dengan membawa novel yang baru saja ia selesaikan untuk diperlihatkan padanya agar ia membacanya dan segera menerbitkannya. Sementara di kamar penginapannya, seorang pria berusaha masuk ke kamarnya namun terlihat penjaga di sana. Mengetahui aksinya ketahuan, si pria itu pun membunuh penjaga tersebut. Sementara itu di lain tempat di Cartagena, Kolombia. Adiknya Joanna yang kini hendak pergi meninggalkan rumahnya kini diculik oleh seorang anak kecil yang terampil dan membawanya kepada seseorang. Mereka adalah sepasang sepupu, Aira dan Ralph, yang merupakan penjahat kelas kakap spesialis pencuri barang antik dan harta karun. Sementara itu sekembalinya mengantar cerita novelnya, Joanna menemukan kamarnya kini sudah berantakan. Masih dalam kondisi kebingungan, lalu Joanna pun dikagetkan dengan dering telepon di sampingnya. Rupanya yang menelpon adalah adiknya Lena yang kini berada di Kolombia. Lena yang kini ditangkap Aira dan Ralph pun meminta Joanna untuk pergi ke Kolombia dengan membawakan sebuah peta harta karun yang baru ia kirimkan dan baru Joanna terima. Beberapa jam kemudian, setelah berkemas, Joanna pun berpamitan kepada teman wanitanya sekaligus penerbit novelnya. Walaupun penerbitnya tidak setuju, dengan terpaksa Joanna pun pergi setelah menitipkan kucing kesayangannya kepadanya. Singkat cerita, kini Joanna pun telah sampai di Kolombia. Bingung dengan kondisi yang semeraut di sana, ia pun mencoba bertanya kepada beberapa orang kemana ia akan pergi. Lalu tiba-tiba pria yang mengikutinya yang memang bisa berbahasa Inggris berusaha membantunya namun dengan menaikkan Joanna ke bus yang salah. Sementara itu Ralph, pria yang menculik adiknya Joanna juga tiba di sana dan melihat bahwa Joanna menaiki bus yang salah kemudian mengikutinya. Merasa kelelahan, Joanna pun tertidur selama beberapa jam di dalam bus. Ia kemudian terbangun karena mendengar suara bayi menangis di dalam bus itu. Lebih parahnya lagi, setelah melihat keluar bis, ia kini menyadari bahwa daerah itu bukan merupakan tempat yang ia tuju. Ia pun segera bangkit dari tempat duduknya dan bertanya kepada sang sopir yang membuat sang sopir tidak melihat ke depan dan menabrak sebuah mobil mogok di depannya. Penumpang pun berhamburan keluar dan memilih untuk pergi berjalan kaki. Melihat kini tak ada seorang pun penumpang lain di sana. Si pria yang mengikuti Joanna yang kita sebut saja Solovo, mendekati Joanna dan menodongkan pistolnya dan meminta Joanna menyerahkan peta yang dibawanya. Tepat saat itu,
Seorang pria kobau dengan senjata di punggungnya yang merupakan pemilik mobil yang ditabrak bis tadi muncul dan memergoki. Solovo yang merasa kobau itu ancaman baginya pun menembakinya, hingga terjadi tembak-menembak di antara keduanya yang membuat Joanna ketakutan dan bersembunyi di bawah mobil. Solovo yang merasa kewalahan pun kabur meninggalkan tempat itu dan bertemu dengan Ralph yang dari tadi mengikuti bis yang dinaiki Joanna. Sementara itu, setelah kepergian Solovo, dari sekian banyak barang yang ada di jebnya, ia hanya mengambil sebuah foto yang ia anggap paling berharga dan ranselnya sendiri dan berniat untuk pergi. Joanna yang kemudian memang butuh bantuan pun mencoba meminta bantuannya dengan menawarkan sejumlah uang padanya. Dan setelah tawar-menawar, akhirnya si Kobiu pun bersedia membantu Joanna mengantarnya ke tempat yang dimaksud. Mereka pun mulai berjalan kaki ditemani guyuran hujan yang deras. Melihat Joanna yang kesulitan berjalan dengan sebuah koper berisi baju-bajunya, membuat mereka berjalan lambat sehingga tanpa basa-basi tiba-tiba saja si Kobiu pun membuangnya. Joanna dan si Kobe yang hendak berantem, tiba-tiba saja terperosok jatuh ke bawah karena hujan yang mengakibatkan longsor di tempat yang mereka pijak. Mereka berdua terus meluncur bebas kemudian terlempar di dalam genangan lumpur dan air hujan dengan posisi yang membuat admin tersenyum. Untung saja mereka berdua baik-baik saja. Sementara itu Ralph yang mengantar Solovo kini berhenti di sebuah kantor polisi di mana sepertinya ia sangat dihormati di sana. Dengan menggunakan telepon kantor polisi di sana, ia pun menghubungi sepupunya Aira mengenai insiden di luar rencana yang kini terjadi dengan Joanna. Lalu Aira pun memberitahukan hal itu kepada Lena yang juga di sini kita mengetahui bahwa Solovo adalah seorang wakil dari tentara pasukan khusus namun korup di daerah itu. Sementara itu Joanna dan si Kobeu, setelah beberapa saat beristirahat, kini mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanan mereka ketika tiba-tiba dari atas mereka Sofolo dan para polisi korup yang merupakan anak buahnya menembaki mereka. Melihat Sofolo turun mengejar mereka, si Kobe pun segera mengajak Joanna untuk berlari dan kabur dari sana. Namun sayang setelah begitu percaya diri akan menemukan jalan keluar dari tempat itu, kini si Kobe dan Joanna malah terjebak di jalan buntu dengan jurang di bawahnya dan sebuah jembatan rapuh di sebelah mereka. Melihat para pengejar mereka mendekat, Joanna pun lebih memilih mencoba melewati jembatan rapuh itu sementara si Kobe mencoba menahan mereka tanpa menyadari bahwa Joanna telah pergi. Dengan memberanikan diri Joanna terus maju dengan hati-hati sampai pada suatu langkah membuat kayu pijakannya patah. Untung saja Joanna dapat meraih akar pohon dan langsung bergelantungan menyeberangi jurang itu dengan selamat. Melihat Joanna yang sudah diseberang, si Kobe pun langsung mencoba mengikuti jejak Joanna. Namun sayang awalan yang tidak terlalu tinggi membuatnya harus sampai di seberang di tempat Joanna dengan susah payah. Joanna dan si Kobe terus maju mencari jalan keluar dengan menerobos hutan lebat Kolombia. Beberapa jam kemudian, Joanna yang kemudian bergantian membuat jalan dikagetkan dengan penemuan sebuah pesawat yang terdampar dengan seonggok kerangka seorang penumpang di sana. Dan setelah diperiksa, ternyata isinya merupakan sebuah pesawat kargo dengan puluhan karung paket ganja di dalamnya. Menemukan beberapa botol bir. Dan ketika si Kobe mencoba mencari korek api di tasnya Joanna, tanpa sengaja ia melihat peta harta karun yang dibawa Joanna. Setelah itu, mereka pun bermalam di sana dengan membuat api unggun dari beberapa paket ganja yang mereka buka sebagai kayunya. Si Kobe juga berhasil menyelamatkan Joanna dari ular yang hendak menggigitnya. Sementara itu Sofolo yang sebelumnya gagal menangkap Joanna dengan para polisi, kini mengumpulkan para pasukan khusus yang berada di bawah komandonya. Sedangkan di dalam pesawat, kini kita mengetahui nama si Kobau tersebut setelah Joanna menanyakannya. Ia bernama kita sebut saja Jack. Seorang pengelana yang bercita-cita mempunyai sebuah kapal pesiar sendiri dan bercita-cita ingin mengarungi lautan, sebuah tempat yang sangat ia impikan. Dan ketika Joanna mulai tertidur, Jack kembali mempelajari peta yang dibawa Joanna. Keesokan harinya,
Jack dan Joanna kembali melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah perkampungan. Namun sayang seorang mata-mata anak buah Sofolo melihatnya. Sesampainya di dalam perkampungan, mereka diikuti dan dicegat oleh beberapa orang warga lokal. Namun setelah Joanna mencoba bertanya baik-baik di mana ia bisa mendapatkan sebuah mobil, akhirnya pimpinan mereka pun menunjukkan sebuah rumah tak jauh dari sana dan Joanna pun langsung mengajak Jack kabur dari sana menuju rumah itu. Namun sesampainya di sana ternyata ia tidak disambut baik oleh tuan rumah. Begitu juga dengan orang-orang tadi yang kini mengikuti mereka di sana. Namun ketika Jack menyebutkan nama Joanna secara tak sengaja, tuan rumah tadi yang bernama Juan yang awalnya garang langsung membukakan pintunya dan menyambut baik Joanna. Ternyata ia adalah salah satu penggemar novel-novel yang dibuat Joanna yang sangat terkenal di Kolombia. Mengetahui Joanna sendiri datang ke pintunya, ia pun membubarkan orang-orang itu dan membawa Joanna dan Jack masuk ke dalam rumah yang ternyata di dalamnya sangat mewah dan luas. Tak berapa lama kemudian, Solofo dan anak buahnya juga tiba di kampung itu dan mulai mencari keberadaan Joanna dan Jack. Sementara di rumahnya, Juan ternyata sangat mengagumi Joanna, terbukti dengan beberapa novel Joanna yang ia pajang di koleksinya. Setelah mengetahui maksud kedatangan Joanna, Juan pun langsung mengeluarkan mobil andalannya tepat ketika Solofo sampai di tempat itu. Akhirnya kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Namun sepertinya Juan sangat handal dan lihai, terbukti dengan mudahnya mengelabui mereka dan berhasil kabur dari mereka dengan kemampuan yang dimilikinya yang membuat Sofolo kini kehilangan Joanna untuk yang kesekian kalinya. Dan tanpa diduga, ketika Joanna dan yang lainnya beristirahat di sebuah padang rumput berbunga yang indah, Juan menunjukkan pada mereka sebuah petunjuk yang ternyata berada di dalam peta harta karun yang dibawa Joanna. Akhirnya dengan mobil yang dibawa Juan, kini Joanna dan Jack pun sampai di sebuah pinggiran kota dekat dengan Cartagena di mana ternyata kini Ralph pun sudah berada di sana. Dan sesuai perjanjian, karena Jack sudah mengantarkannya ke sana, kini Joanna pun harus membayar Jack sesuai kesepakatan. Namun kemudian, Jack menawarkan Joanna untuk menginap dulu malam itu di tempat yang telah ia sewa dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Jack juga ternyata membelikan Joanna beberapa setel pakaian untuk digunakan Joanna yang membuatnya senang dan tampil sangat cantik malam itu. Akhirnya malam itu pun terasa sangat indah buat mereka. Mereka makan bersama, berdansa bersama dan menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Sofolo kembali mendapatkan informasi tentang Joanna dan langsung datang ke tempat itu. Jack dan Joanna yang melihat kedatangan mereka pun langsung mengendap-endap dan kabur meninggalkan penginapan mereka dan tanpa sengaja menggunakan mobil Ralph yang tengah terparkir di pinggir jalan dengan Ralph yang tengah tidur. Berbekal petunjuk pertama kemarin, kini mereka berdua pun pergi ke tempat di mana harta karun itu berada menurut peta yang mereka bawa. Namun sayang lagi-lagi anak buah Sofolo yang berada di mana-mana kini melihat mereka dan melaporkannya pada Sofolo. Sementara itu Jack dan Joanna akhirnya sampai di petunjuk berikutnya berupa sebuah air terjun dengan sebuah gua di belakangnya. Setelah memasukinya mereka pun akhirnya menemukan tempat harta karun itu dan mulai menggalinya. Tak berapa lama, mereka pun menemukan sebuah boneka yang terkubur dengan sebuah batu permata hijau seperti jamrut yang nilainya tentu miliaran dolar. Namun sayang, belum sempat mereka tersenyum bahagia. Dari belakang mereka, kini Ralph dengan todongan senjata meminta batu permata hijau tersebut. Dengan sangat terpaksa, mereka pun memberikannya. Dan lagi-lagi, begitu mereka hendak pergi, kini di belakang mereka, Solofo dan pasukannya kini datang yang membuat Ralph langsung kabur dengan berlari sementara Joanna dan Jack mengejar Ralph. Akhirnya Jack kembali berhasil mendapatkan batu itu sementara Ralph tertangkap oleh anak buah Solofo. Joanna yang asal kabur meninggalkan kejaran Solofo dan anak buahnya, kini menemui jalan buntu yang berakhir dengan terceburnya mobil mereka ke dalam sungai dengan aliran air yang deras sehingga mampu menyeret mobil mereka. Beberapa menit kemudian, mobil mereka pun jatuh ke dalam air terjun sehingga membuat mereka melompat keluar dari mobil dan menyelamatkan diri.
Setelah itu mereka berdua terseret arus dan berhasil menyelamatkan diri dengan menepi namun dengan tepi yang berlawanan. Mengingat waktu yang semakin sempit dan Solofo yang terus mengejar mereka, akhirnya Jack pun meminta mereka berpencar dan berjanji akan menemui Joanna di Hotel Cartagena, yang merupakan tempat pertemuan Joanna dengan Aira dan Ralph. Tak butuh waktu lama, akhirnya Joanna pun bertemu dengan Lena dan Aira serta anak buahnya. Setelah memberikan peta yang diminta Aira, Aira pun terlihat senang dan kini membebaskan Joanna dan Lena untuk pergi. Namun beberapa detik kemudian, sebuah rentetan tembakan menghentikan langkah Joanna dan Lena. Lalu muncullah Jack yang tengah ditodong anak buah Solofo. Po pun mengambil peta yang dibawa Aira dan memberitahukannya bahwa batunya sudah ditemukan dan petanya kini tidak berguna. Namun ketika Solofo menanyakan di mana batunya, Joanna dan Jack pun tidak mengakuinya. Solofo yang cerdik dan kejam pun hanya tersenyum dan beberapa menit kemudian membawa mereka semua ke sebuah tempat penangkaran buaya yang tempatnya tak jauh dari sana dan memaksa Joanna mengatakannya. Jack yang akhirnya takut sesuatu terjadi pada Joanna pun akhirnya mengaku dan mengeluarkan batu permata hijau tersebut dari balik celananya dan menaruhnya di atas ujung sepatunya kemudian melemparkannya ke tempat para buaya berada. Solofo yang tangkas pun langsung menangkapnya. Namun sayang, walaupun ia dapat menangkapnya, tangannya yang kini berada di atas para buaya itu langsung digigit oleh salah satu buaya di sana hingga putus dan membuat batu itu ikut termakan. Keterkejutan para penonton membuat anak buah Solofo lengah dan dimanfaatkan Jack untuk membuat kekacauan. Akhirnya tembak-menembak antara Jack, anak buah Solofo dan para anak buah Aira pun terjadi. Joanna mencoba melarikan diri bersama Lena, sementara Solofo biang marah kini mengejar mereka. Sementara Jack, dengan matanya yang jeli kini mengikuti buaya yang memakan batu permata hijau tersebut dan berniat menangkapnya. Sedangkan Aira dan anak buahnya berhasil kembali naik ke kapalnya untuk kabur sementara Jack berhasil menahan buaya pemakan batu permata tersebut yang hampir saja melompat ke lautan. Namun sayang bagi Joanna dan Lena di mana kini mereka berhasil dicegat Solofo yang marah dan berniat membunuh Joanna di lantai atas menara. Jack yang melihat Joanna dalam bahaya pun langsung lebih memilih melepaskan buaya itu dan mencoba pergi menolong Joanna. Namun setelah perjuangan keras, akhirnya dengan sendirian, Joanna berhasil melumpuhkan Solofo dan membuatnya terjatuh ke dalam lubang penuh buaya di dalamnya. Beberapa detik kemudian Jack pun tiba di sana dan memeluk Joanna. Setelah itu, Jack meminta Joanna untuk pergi ke konsulat Amerika dan meminta pertolongan di sana sementara ia kembali melompat ke pinggir lautan pinggir dermaga untuk kembali mengejar buaya tadi. Lalu scene berpindah ke beberapa minggu berikutnya di Amerika. Temannya Joanna sekaligus penerbit novel-novelnya kini sedang menangis membaca novel yang dibuat Joanna, karena kali ini petualangan Joanna sendiri dengan Jack yang ia tulis. Dan ketika ia hendak pulang dan berjalan di trotoar jalan raya, sebuah kapal pesiar baru dan megah menghalangi jalannya. Lalu dari atas kapal tersebut, Jack pun muncul menurunkan tangga tali kapalnya dengan mengenakan sepatu kulit buaya yang ditangkapnya. Rupanya, Jack akhirnya kembali bisa mendapatkan buaya tersebut dan mengambil permatanya kemudian kini berniat mewujudkan impiannya berlayar mengerungi samudera bersama Joanna. Tamat. Tamat. Dan itulah alur lengkap dari Romancing the Stone. Sebuah film yang mengajarkan kita bahwa cinta bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga, bahkan di tengah hutan belantara, dan bahwa terkadang, petualangan terhebat kita dimulai saat kita keluar dari zona nyaman. Mana momen favorit Anda? Tulis di kolom komentar.